Halo rebahaners in the world, in the sky, in the sea, in the moon, smoking on the water, piye kabare? Kali ini lagi-lagi saya akan rangkum film horor. Memang tiada matinya kalau bahas dunia perhororan. Padahal saya tahu akan diri rewas, tapi kenapa ya kok suka sekali dengan film horor? Apa mungkin kehidupan pribadi saya kurang horor ya? Mungkin sekali-sekali saya harus menyempatkan waktu untuk main ke Gang Doli. Oke, jadi kali ini saya akan rangkum film berjudul The Possession of Hannah Grace. Sekilas mungkin ketika baca sinopsis atau lihat trailernya, film ini hampir mirip dengan film The Autopsy of Janda, tapi secara alur cerita dan konsepnya cukup berbeda sebenarnya, dan pastinya cukup membuat bulu bool kalian merinding, dan semoga endingnya tidak sama membagongkannya dengan film sebelumnya yang saya bahas, yang dimana endingnya kebanyakan sangat nanggung dan kurang memuaskan, seperti lagi di WC tapi digedor-gedor. Oke, langsung saja siapkan handsfree, cari posisi rebahan terbaik, buka tutup kaleng kongguan kalian, selamat menonton, dan cekicrot. Di awal kita akan diperlihatkan adegan ritual pengusiran roh jahat atau Saiton dari tubuh seorang gadis. Tetapi karena roh jahat ini sangat kuat, akhirnya justru sang pasturlah yang meninggal. Sang ayah yang berada di sana terpaksa harus membunuh anak gadisnya tersebut dengan membekamnya dengan bantal. Akhirnya gadis tersebut menghembuskan napas terakhirnya. Dan gadis tersebut bernama Hannah Grace. Film ini akan mengisahkan wanita bernama Megan Rida, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan depresinya karena rekan sesama polisinya ditembak mati pada sebuah insiden. Megan yang merasa bersalah tentang hal tersebut, menjadi pribadi yang suka menyendiri dan bahkan ikut dalam sebuah sesi rehabilitasi, tapi itu semua tidak berhasil. Megan yang juga seorang pengangguran sama seperti saya, akhirnya ditawari pekerjaan oleh sahabatnya untuk menjadi seorang petugas kamar jenazah. Megan pun menerima pekerjaan tersebut karena dia sedang butuh uang untuk beli sabun, make up, softtek, tas Gucci, dan keperluan lainnya. Dr. Louis mengatakan bahwa sudah ada 3 orang dalam 1 bulan ini yang keluar dan tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Selain karena posisi yang ditawarkan adalah untuk shift malam, profesi ini juga dituntut untuk tahan terhadap aroma tidak sedap dari mayat. Katanya, imajinasi mereka juga menggila dan sering mendengar hal-hal ganjil tengah malam karena mental mereka yang tidak kuat. Dan oleh sebab itu, banyak yang tidak tahan dengan pekerjaan ini. Secara tidak langsung, Dr. Louis mempahitkan pekerjaan ini di awal. Namun dengan percaya diri dan gede hulu, Megan mengatakan bahwa dia yakin saat seseorang mati, maka mati saja. Dr. Louis pun menjawab, "Good." Dr. Louis kemudian menjelaskan beberapa hal dan prosedur dari pekerjaannya, dimulai dari lampu lorong yang memiliki sensor, yang dimana saat seseorang melewatinya, maka lampunya akan menyala otomatis. Men's room is down there, women's room is down there. Intake bay is for drop-offs only. The premises while you're on duty. No. Kemudian saat mayat sudah tiba di pengiriman, dia harus mengambil foto mayat tersebut secara detail dan harus melakukan scan sidik jari mayat tersebut. Megan pun menyempatkan diri berolahraga agar badannya sehat dan jiwanya kuat. Dan tibalah hari pertama bekerja. Dan ini adalah Pak Samsul. Beliau merupakan salah satu security di fasilitas ini. Dan ini adalah Dev, seorang security juga, dan dia juga nampak cunihin kepada Megan. Pekerjaan pun dimulai. Di sini, kita sebagai penonton akan dibawa seolah berada di sana. Malam yang dingin, ruangan yang sepi, tidak ada kopi dan rokok. Dan tibalah sebuah mayat di tempat pengiriman. Megan pun mengambil mayat tersebut dan membawanya ke ruangan. Dia mulai menyeken jari mayat tersebut, kemudian dia memasukkannya ke lemari mayat. Dan tiba-tiba... Banget sih ya. Babang Dev ini membuat kaget Megan, dan itu membagongkan. Megan pun terlihat kesal dan menyuruhnya pergi. Tengah malam pun tiba.
Terlihat Megan menghabiskan waktunya dengan bermain bola bekal di lorong. Tiba-tiba alarm berbunyi, dan itu adalah tanda bahwa ada pengiriman. Megan pun keluar. Namun, saat Megan periksa, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, ini ada jump scare lagi, tapi bukan hantu. Nggak terlalu ngagetin sih backsoundnya. Cuman kalau kalian mau kecilin volumenya takut kaget, sok kecilin dulu. Udah, lanjut ya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria tersebut memaksa Megan untuk membiarkannya masuk ke dalam, tapi Megan menolaknya. Megan pun kembali ke dalam. Dia pun menelpon security. Kata security-nya, hal itu sering terjadi. Di saat bersamaan, dia melihat ada pengiriman di CCTV. Megan pun ke sana dan mengambil mayatnya. Di tengah perjalanan membawa mayat, si mas pengiriman bilang jika mayat ini keadaannya sangat buruk sekali. Bahkan, saat ditemukan mayat ini sedang tergeletak di sebuah gang dan sedang dalam keadaan masih diiris oleh sang pelaku pembunuhannya. Dan mayat ini adalah Hannah Grace. Mas pengiriman pun pamit untuk pulang dan disinilah kehororan duniawi dimulai. Serem ih. Megan pun mulai melakukan prosedur pertama yaitu pemotretan. Tapi entah kenapa mesinnya tiba-tiba error. Megan lalu coba mengoprek mesinnya. Tapi yang terjadi, Megan malah kesetrum. Dan itu aneh sekali. Megan memutuskan untuk langsung scan jari, tapi komputernya juga ternyata mati. Karena jengkel, Megan pun memutuskan untuk langsung memasukkan mayatnya ke dalam lemari. Tiba-tiba, tanpa ada gempa yang melanda, gelas dan suntikan pun tiba-tiba jatuh. Saat Megan akan merapikannya, tidak sengaja pecahannya melukai tangan Megan. Dia kemudian memasukkan mayat Hannah ke dalam lemari, lalu mengobati tangannya. Tiba-tiba lagi, lemari mayat Hannah terbuka sendiri. Dari sini saya ingin menginfokan kepada kalian bahwa karena banyak sekali tiba-tibanya dalam film ini, jadi tolong siapkan mental kalian karena mungkin akan ada banyak jump scare yang tidak semua saya bisa infokan terlebih dahulu, jadi beranikanlah diri untuk kaget. Megan pun memeriksa dan memasukkan kembali mayat si Hannah, dan alhamdulillah tidak ada hal buruk yang terjadi. Karena penasaran dengan sosok Hannah Grace, Megan kemudian mencoba mencari biodata tentang beliau di data-data kepolisian yang akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Di data laporan tercatat bahwa matanya berwarna coklat, tapi saat dicek ternyata berwarna biru. Brown. Megan lalu melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Hannah. Saat Megan buka, ternyata itu hanya halusinasi. Megan kemudian memasukkan mayat Hannah lalu pergi ke ruangannya. Karena haredang, Hannah pun melepaskan alma maternya. Saat sedang menghuleng, tiba-tiba terdengar suara. Dave? Dave, you Megan lalu memeriksa ruangan mayat. Dan betapa kagetnya dia saat melihat kotak lemari terbuka dan mayat Hannah sudah lenyap. Megan yang panik perlahan berjalan mundur yang sudah pasti ke belakang dan tiba-tiba Megan pun mulai mengikutinya dan tiba-tiba pria paruh baya yang tadi langsung memojokkan Megan. Dia mengatakan, "Jika kau bergerak, kugorok anumu." Karena Megan seorang mantan polisi, dia pun melakukan perlawanan dan di situ terjadi pergelutan. Saat Megan tersungkur, pria tersebut tiba-tiba menghilang. Megan lalu mengambil pisaunya dan langsung berlari ke ruangannya untuk menelepon security. Saat Megan kembali, mayat Hannah sudah hilang. Megan lalu mencarinya ke ruang kremasi dan ternyata disitulah pria tersebut bersama mayat Hannah. Singkat cerita, security datang dan menangkap pria tersebut. Sebelum dibawa, pria tersebut sempat mengatakan kepada Megan untuk menghancurkan jasad Hannah. Pria tersebut pun dibawa ke kantor polisi dan Megan kembali ke pekerjaannya. Dengan atmosfer yang berbeda dengan sebelumnya, Megan pun memasukkan mayat Hannah dengan perasaan yang ringrang. Untuk menenangkan diri, Megan diajak oleh temannya untuk makan di luar sebentar. Sementara itu, Deb berjaga untuk menggantikannya. Dan pada bagian ini, saya sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan Deb, pasti kena teror. Ternyata benar dugaan saya. Kamu kira saya tidak bisa menebaknya, Hannah? Aku sudah nonton film Conjuring 3 kali loh, dan sudah kenal betul dengan Falak. Jadi aku sudah tahu gerak-gerik kamu, Hannah. Untuk menghilangkan kebosanan, Deb pun bermain-main depan lorong. Tiba-tiba,
Tuh kan? Kemudian Depp mendengar sesuatu di ruang jenazah. Karena penasaran, dia pun masuk. Suara tersebut ternyata berasal dari kotak mayat Hannah. Saat dibuka, kepala Depp ditarik masuk ke dalam. Depp yang menahan, kemudian dihempaskan ke belakang. Depp lalu melayang. Keadaan di sekitar pun menjadi chaos. Dan akhirnya, Depp pun mamam. Meghan yang sudah kembali dan tak tahu apa yang terjadi, melihat keadaan di sana sudah berantakan, lalu dia membereskannya. Kemudian Meghan pergi ke kamar mandi, karena mules habis makan seblak bersama temannya tadi. Saat sedang enak-enak setor, Meghan seperti mendengar sesuatu di luar. Kemudian, terdengar suara pengering tangan yang sedang ngahieng. Tiba-tiba bola karet miliknya menggelinding masuk ke dalam toiletnya. Meghan yang penasaran mengintip dari bawah, tapi tidak ada siapa-siapa. Kemudian, Meghan yang merasa ada yang salah dengan mayat Hannah, lalu mencari informasi di Google. Dia pun menemukan fakta bahwa Hannah diklaim telah dirasuki roh jahat. Meghan pun kembali memeriksa mayat Hannah. Dia menemukan hal mengejutkan, di mana bekas sayatan di pinggul Hannah ternyata sudah menghilang. Di sisi lain, Pak Samsul sedang memanggil-manggil si Depp di HT tapi tidak menjawab. Kembali ke Meghan. Karena penasaran, Meghan pun memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan terkejutnya dia saat melihat ada bayangan hitam di rekaman tersebut. Meghan lalu memperlihatkan rekaman tersebut ke temannya dan menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Namun temannya tersebut tidak mengindahkan penjelasan dari Meghan. Si teteh ini pun akhirnya pergi meninggalkan Meghan. Karena sungutnya asem, dia pun sebats dulu. Saat berjalan di tangga, dia pun mendengar sesuatu di atas. Dia pergi memeriksanya, dan alangkah kagetnya saat dia melihat mayat Depp. Kemudian, ya, jump scare lagi. Karena ketakutan, si teteh ini pun lari ke atas gedung. Di sana, dia mengalami hal serupa seperti si Depp, dibuat melayang dan seluruh tubuhnya patah, kemudian mati. Tapi sebelum mati, sebenarnya ada bagian jump scare yang cukup membagongkan di sini. Kalau kalian mau lihat, ini nih. Gak kaget weh, Hannah jelek. Dan dari sini sudah bisa tertebak, orang-orang di sekitar Meghan pasti dibantai habis. Seperti si mas pengiriman ini yang datang untuk mengantar mayat baru. Meghan pun menjelaskan tentang luka yang menghilang di mayat Hannah. Namun si mas ini tidak percaya. Si mas pun kembali ke mobilnya. Thank you. Have a good night. Meghan kemudian menelpon kekasihnya perihal apa yang sudah terjadi. Tanpa disadarinya, terlihat mayat Hannah merangkak di belakang Meghan. Di sisi lain, saat si mas sedang beranjak pergi, tiba-tiba mobilnya seperti melindas sesuatu. Dia pun turun dan memeriksanya. Lampu di sekitar pun tiba-tiba mati hidup seperti habis token. Kemudian, si mas mulai menyenteri daerah sekitar dan terlihat Hannah sedang merangkak. Dan akhirnya, si mas pun mati. Meghan yang sedang kembali memeriksa rekaman CCTV melihat mayat Hannah yang merangkak masuk ke dalam lift yang menuju ke tempat pengiriman. Mengetahui si mas sedang dalam bahaya, Meghan pun langsung turun dan memeriksanya. Akhirnya, dia melihat si mas yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian kekasih Meghan menelepon untuk memberitahu bahwa pria paruh baya yang ditangkap tadi ternyata kabur dan membunuh 2 perwira polisi. Tapi tiba-tiba pria tersebut sudah ada di sana dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Di situ pria tersebut menjelaskan semuanya bahwa dirinya sebenarnya adalah ayah dari Hannah dan Hannah sudah dirasuki oleh roh jahat. Agar tidak memakan korban lagi, dia mengajak Meghan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Setelah apa yang sudah terjadi, Meghan akhirnya percaya dengan ayahnya Hannah dan memutuskan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Namun saat akan membakarnya, tiba-tiba Hannah bangun dan menyerang Meghan seolah ingin merasuki tubuh Meghan. Sang ayah berhasil mencegahnya sampai-sampai dirinya tewas karena terbakar.
Megan pun berhasil kabur, namun Hannah mengejarnya. Megan pun akhirnya tertangkap juga dan langsung dibuat tak sadarkan diri oleh Hannah. Kekasih Megan yang saat itu datang ke lokasi mencari di mana keberadaan Megan. Megan. Di sisi lain, Megan pun akhirnya bangun dan seketika kaget karena sudah berada dalam lemari mayat. Di sana, dia melihat mayat teman-temannya yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Kekasih Megan pun akhirnya bertemu dengan Pak Samsul yang saat itu kebetulan sedang mencari Dev. Di saat bersamaan, Megan pun akhirnya bisa keluar dari lemari mayat tersebut. Megan. Oh my God. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok Hannah yang sudah menempel di dinding seperti cicak. Mereka pun langsung berlari kabur dari sana. Namun nahas, Pak Samsul yang salah jalan akhirnya mati duluan. Kekasih Megan langsung menodongkan pistol ke arah Hannah. Namun, belum sempat menembak, dirinya sudah terkena saringan oleh Hannah, sehingga dia tidak bisa bergerak dan akhirnya melayang di udara. Megan lalu mengambil pistolnya, lalu menembak Hannah beberapa kali hingga akhirnya Hannah berhasil dilumpuhkan. Kekasihnya pun berhasil diselamatkan. Megan kemudian menyuruh kekasihnya untuk pergi duluan dari sana. Sementara itu, Megan langsung menyeret mayat Hannah dan berniat membakarnya. Saat akan dibakar, Hannah tiba-tiba bangun dan menarik Megan. Tapi pada akhirnya, Hannah berhasil dikalahkan. Setelah semua selesai, akhirnya Inspektur Ladusing pun datang ke lokasi dan akhirnya Megan pun selamat. Di ending, Megan terlihat berolahraga seperti biasanya. Tapi, Megan nampak berbeda dengan sebelumnya. Dia mengatakan, "Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku merasa kuat setiap hari. Takkan ada yang bisa menghentikanku." Tamat. Ending yang tidak kalah membagongkan. Dan untuk kali ini tidak ada sesi pertanyaan karena semuanya sudah sangat clear, jelas, dan tidak ada teka-teki. Intinya, pada adegan terakhir saat Megan membakar Hannah, roh jahat tersebut sebenarnya sudah berpindah atau sedang berpindah ke tubuh Megan. Selebihnya, semua sudah jelas. Dan mungkin ada bagian atau sequel keduanya. Bagus filmnya, cuman kalau saya boleh membandingkan, untuk kehororannya lebih dapat yang filmnya The Autopsy of Jane Doe. Walaupun mayat Jane Doe selama durasi filmnya hanya terbujur kaku dan justru di situ letak mencekamnya. Kalau yang ini pada menit-menit terakhirnya terasa lebih berasa nonton film Resident Evil, bray. Soalnya kan mayat Hannah-nya hidup, jadi berasa zombie liatnya. Tapi terlepas dari itu semua, filmnya cukup menghibur. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini yaitu kita hendaknya perbanyaklah mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan terus-terusan mengikuti hawa jahiliyah kita sehingga kita tidak gampang dipengaruhi atau dimasuki hawa jahat seperti yang terjadi pada Hannah. Mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Beli ikan di warung Cesi. Sekian dan terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Bagi rebahaners yang kemarin request film ini, semoga puas ya dan horornya juga dapat. Dan buat yang request filmnya Upin Ipin yang Kerisnya Mang Tunggal, kemarin udah coba cari. Ada linknya, cuman filenya error, jadi nggak bisa dibuka. Mungkin nanti kalau udah ada atau udah bisa, pasti saya rangkum lah. Jadi untuk sementara saya rangkum film yang lain dulu aja, oke? Terima kasih atas subscribe, like, komen, and share-nya. Akhirnya 200 subscriber. Tapi rokok masih Samsu. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga semua selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kejag-jagan dan selalu kaget agar nonton film horornya lebih berasa. Terima kasih, saya John. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pengangguran Indonesia.